Sholat tahajud tapi justru dicela oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sholatnya seperti ini, jangan ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahukah kita ada orang yang sholat tahajud tetapi justru dicela oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena sholatnya tidak konsisten. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qol, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, qala, berkata oleh beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda li kepadaku, kata Abdullah bin Amr bin al-As, Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla, semoga melimpahkan rahmatut ta'zim, Allahu oleh Allah alaihi kepadanya Rasulullah, wasallama, dan semoga memberikan kesejahteraan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin al-As? Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yakumul layla fataraka qiyamal layli. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun, janganlah menjadi oleh engkau, mithla fulanin, seperti fulan. Wahai Abdullah bin Amr bin al-As, kamu jangan menjadi seperti fulan, jangan niru fulan. Makanya perbuatan ini tidak boleh ditiru. Ini perbuatan buruk, jangan ditiru. Lalu perbuatan buruk yang jangan ditiru seperti apa? Kana yakumul laila, karena oleh dia fulan. Fulan itu nama seseorang yang disamarkan, nama secara jelasnya disamarkan oleh Rasulullah. Karena ada oleh fulan yakumu, yaitu berdiri, maksudnya sholat al-laila, pada malam hari, sholat malam, yaitu sholat tahajud. Fataraka, lalu meninggalkan oleh dia fulan qiyamal laili, pada sholat tahajud, sholat malam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini ada fulan yang dia bisa sholat tahajud, bisa semalam dua malam bisa, tetapi besoknya lagi enggak sholat tahajud lagi. Ini ibadah yang tidak konsisten, ibadah yang tidak istiqomah. Ini termasuk yang dicela oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah ibadahnya tidak dapat pahala? Ya, tetap dapat pahala. Hanya saja tidak konsistennya dalam ibadah itulah yang kurang bagus, yang tidak boleh ditiru. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati alaihi, atasnya hadis, oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nah, coba kita renungkan diri kita masing-masing. Kalau kita misalnya kepingin sholat tahajud, ya kita harus bertekad, berusaha untuk senantiasa sholat tahajud setiap malam, begitu. Kalau hanya tai ayam misalnya, anget-anget tai ayam, ya rok-rok asem begitu, hampir semua orang bisa. Mau ngaji sehari dua hari ngaji, tapi selanjutnya nggak dipertahankan. Mau sholat tarawih, malam pertama, kedua, ketiga bisa, malam keempat dan seterusnya nggak dipertahankan. Ini ibadah-ibadah yang dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah tetapi dicela. Mengapa? Karena umat Islam dalam ibadah itu tidak hanya disarankan bisa ibadah, tetapi mempertahankan ibadah.
Oleh sebab itulah solat itu menggunakan kata aqama. Aqama yuqimu sholah. Aqama iqamatu sholah artinya mendirikan. Mendirikan itu ya setelah dijalankan tegak terus berdiri. Dijalankan terus. Nah, Rasulullah SAW tatkala sudah melaksanakan sholat tahajud setiap malam, kemudian beliau misalnya nggak sempat sholat tahajud karena sakit atau karena dalam keadaan capek dari bepergian jauh, maka Rasulullah SAW menambal sholat malamnya dijalankan pada siang hari. Pada siang hari kurang lebih 12 rakaat. 12 rakaat nih bayangkan. Hadisnya juga sahih riwayat Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata oleh beliau Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, semoga melimpahkan rahmatut ta'zim Allah oleh Allah alaihi kepadanya Rasulullah wasallama, dan semoga memberikan kesejahteraan oleh Allah kepada Rasulullah. Idza fatat apabila ketinggalan, meninggalkan kepada Rasulullah as-salatu oleh solat. Rasulullah ketinggalan solat, artinya solat itu nggak mampu dijalankan, terlewat begitu saja. Minal laili daripada malam hari, min wajain karena sebab dari sakit. Wajah Rasulullah sakit. Au ghairihi atau sebab yang selain sakit, mungkin perjalanan pesafar ya kan, musafir, capek, atau mungkin dalam keadaan perang, atau mungkin dalam sebab-sebab yang lainnya. Sholat, maka sholat oleh Rasulullah SAW minan nahari daripada siang hari. Thinta asyrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat. Nih bayangkan nih. Jadi kalau kita ingin melakukan ibadah yang bagus, itu kita harus mempersiapkan diri dalam hati kita. Kita berusaha untuk mempertahankannya. Rawahu Muslimun, rawat dalam meriwayatkan pada hadis Muslimun oleh Muslim. Termasuk tatkala kita misalnya mengamalkan amalan ijazah, zikir dan doa, atau kita ngaji misalnya, jangan hanya coba-coba incip-incip saja. Kalau kita misalnya mengamalkan amalan zikir dan doa, maka Allah Azza wa Jalla menunggu sabarnya kapan nih dia akan setia atau tidak melaksanakan itu. Sama dengan orang yang sholat tahajud, melakukan kebaikan apapun, tatkala hamba itu melakukan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla menunggu kesetiaannya, kesabarannya. Apakah dia hanya coba-coba ataukah dia betul-betul sungguh-sungguh sehingga dia istiqomah melaksanakan ibadahnya itu sampai akhir hayat. Jadi batasan istiqomah itu ya sampai akhir hayat kalau itu kebaikan. Dan kebaikan itu bisa dijalankan. Contoh zikir dan doa. Zikir dan doa kan tidak harus di tempat-tempat tertentu, misalnya kita harus di Mekah, tidak harus. Beda dengan haji, ya kan harus ke Mekah nih. Kemudian sholat tahajud tidak harus ke Mekah, tidak harus ke Masjidil Aqsa misalnya, nggak harus ke Masjidil Haram, tidak. Bisa dijalankan di mana saja. Nah, ibadah-ibadah seperti itulah dibutuhkan istiqomah sampai akhir hayat. Oleh sebab itu jangan seperti fulan bin fulan itu bisa sholat tarawih malam 1, malam 2, malam 3, malam keempat, kelima udah dadah. Jangan seperti fulan mengamalkan amalan ijazah, zikir dan doa, dicoba-coba sekali, 2 kali, 3 kali, belum aja naik doanya sampai ke langit sudah putus asa. Jangan seperti itu. Itu adalah contoh yang tidak baik, maka jangan ditiru. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.